Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Pak Anas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS dengan materi keragaman makanan tradisional. Namun sebelum itu mari kita buka pembelajaran kali ini. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, KD 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungan dengan karakteristik ruang. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan keragaman makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Ini adalah contoh peta Indonesia. Jadi nanti ini bisa kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan atau tugas dari Pak Anas nanti ya. Makanan tradisional merupakan bagian dari budaya daerah. Setiap provinsi mempunyai makanan tradisional yang beragam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki makanan tradisional mie Aceh yang berasal dari Provinsi Aceh, Bika Ambon yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, rendang berasal dari Sumatera Barat, gulai ikan patin berasal dari Provinsi Jambi, gulai balacan yang berasal dari Provinsi Riau, pendap yang berasal dari Bengkulu, otak-otak dari Kepulauan Riau, pempek berasal dari Sumatera Selatan, mie Bangka berasal dari Bangka Belitung, dan seruit dari Lampung. Nah, contoh-contoh makanan ini berasal dari Pulau Sumatera yang tersebar di setiap provinsi. Setiap provinsi memiliki makanan tradisional yang berbeda-beda. Yang kedua, Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki makanan tradisional seperti sate bandeng yang berasal dari Banten atau Provinsi Banten. Kerak telur berasal dari Jakarta. Serabi berasal dari Jawa Barat. Lumpia berasal dari Jawa Tengah. Pernah makan lumpia? Lumpia ini termasuk makanan tradisional dari Jawa Tengah. Gudeg dari Yogyakarta dan rujak cingur berasal dari Jawa Timur. Yang ketiga ada Bali dan Nusa Tenggara. Bali memiliki makanan tradisional seperti ayam betutu yang terkenal ini ya. Kalau kalian pernah ke Bali, mungkin kalian pernah mencicipi yang namanya ayam betutu yang berasal dari Pulau Bali. Ayam taliwang berasal dari NTB. NTB itu singkatan dari Nusa Tenggara Barat. Dan catemak jagung yang berasal dari NTT, singkatan dari Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki makanan tradisional seperti bubur pedas sambas yang berasal dari Kalimantan Barat, soto Banjar berasal dari Kalimantan Selatan, juhu singkang berasal dari Kalimantan Tengah,
Ayam cincane berasal dari Kalimantan Timur dan kepiting soka berasal dari Kalimantan Utara. 5. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki makanan khas sup konro yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sup ikan jantung pisang berasal dari Sulawesi, Sulawesi Tengah. Lapa-lapa berasal dari Sulawesi Tenggara. Binte Biluhuta berasal dari Gorontalo. Tinutuan atau bubur Manado berasal dari Sulawesi. Ini merupakan makanan tradisional dari Pulau Sulawesi. 6. Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku memiliki makanan khas ikan asar yang berasal dari Maluku. Goa ikan berasal dari Maluku Utara. Karena Maluku ini merupakan kepulauan yang tidak terlalu besar, jadi makanan tradisionalnya juga tidak terlalu banyak. Pulau Papua. Pulau Papua memiliki makanan tradisional seperti ikan bakar Manokwari yang berasal dari Papua Barat. Papeda atau bubur sagu berasal dari Papua Timur. Kue sagu atau bagia berasal dari Papua Tengah. Nah, semua itu adalah makanan tradisional yang berasal dari Papua. Pak, kok tidak ada gambarnya? Kalau Pak Anas ngasih gambar, maka akan penuh slide-nya nanti. Nanti kalian bisa mencari sendiri di Google ya untuk gambarnya ikan asar, gambarnya seperti apa kalian bisa mencari di Google sendiri. Jadi memang Pak Anas sengaja tidak menampilkan di slide ini. Setiap makanan tradisional memiliki cita rasa dan makna yang beragam. Berikut beberapa makna dari makanan tradisional Indonesia. Seruit merupakan makanan khas Lampung. Bahan utamanya adalah ikan dengan sambal terasi. Seruit disantap bersama-sama dalam tradisi nyeruit. Makna nyeruit adalah keberagaman dalam satu kegiatan. Kebersamaan dalam satu kegiatan. Tumpeng merupakan nasi yang berwarna kuning atau putih yang dihidangkan dalam bentuk kerucut dan dilengkapi dengan lauk pauk. Tumpeng sering ditemukan ketika upacara keagamaan, upacara tradisional, atau selamatan lainnya. Tujuannya sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diterima. Tumpeng kuning bermakna kekayaan dan moral yang luhur. Adapun tumpeng putih bagi masyarakat Jawa bermakna kesucian. Jadi tumpeng itu di Jawa tidak hanya tumpeng nasi yang berwarna kuning saja, tapi ada juga tumpeng nasinya yang berwarna putih. Semua itu memiliki arti atau makna. Kalau kuning maknanya apa tadi? Kalau kuning maknanya adalah kekayaan dan moral yang luhur, sedangkan putih bermakna kesucian. Ketupat merupakan makanan khas Indonesia terbuat dari beras yang dibungkus dengan janur berbentuk jajaran genjang, kemudian direbus. Ketupat biasanya disajikan saat hari raya keagamaan dan digunakan sebagai pengganti nasi. Ketupat biasanya disajikan dengan lauk pauk seperti opor ayam dan sambal goreng kentang. Sama seperti tradisi tumpeng, tradisi ketupat ini juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan.
kalian mungkin dapat menjumpai ketupat ini ketika hari raya Idul Fitri. Biasanya orang tua kalian membuat ketupat. Nah, cukup sekian anak-anak pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.